1-2 pekan ke depan apa yang akan dilakukan oleh kita ya, saksikan nanti ya. Kita mau bikin, kita mau bikin sesuatu di Tegalioso dan tunggu tanggal mainnya nih. Kalau ini berhasil, sepertinya ini jadi sebuah skema yang belum pernah ada di Indonesia. Mungkin di dunia. Mungkin di dunia. Ya mungkin di dunia. Jadi nanti pancengin terus Nata Desanya TV Tegalioso. Kampung jagoan ya sebut itu nanti. KWS ya. Iya. Nah ini lagi ngobrolin apa ini? Ada, jadi kita lagi diskusi soal Tegalioso. Jadi Tegalioso itu kan udah jadi apa ya, acuan nih buat provinsi sebagai desa yang punya informasi terbuka, keterbukaan informasi. Nah itu Melalui Smart Village ya, Mas? melalui Smart Village tentunya. Mas David itu. Iya. Nah ternyata setelah kita membuka semua informasi yang ada di situ itu banyak hal. Nah kita ketemu sama Pais nih. Pais ini bicara tentang bagaimana membangun pemberdayaan, swadaya lagi, swadaya. Nah kita tertarik tadi pemberdayaan versi swadaya itu kayak mana? Kita taunya pemberdayaan itu orang yang diberdayain. Ternyata ada satu step lagi. Setelah orangnya diberdayain, sisi swadayanya yang diberdayain. Nah, saya tertarik di Tegalioso itu ternyata yang diberdayain tentang potensi madu lanceng. Yang saya tahu madu lanceng itu bikin ceng gitu. Nah, cuman mekanisme cengnya itu gimana sih, kita mau dengerin dari Pais biar ceng gitu. Oke, Pak. Iya, jadi kami menggagas sekolah desa bagaimana madu kelanceng ini bisa dibudidayakan sehingga greng tadi, Mas David. Gitu. Nah, kalau transfer teknologi ini bisa dikemas dalam suatu bentuk kurikulum sekolah singkat gitu kan. Kalau kita kursus bahasa Inggris 3 bulan, 6 bulan bayarnya mahal, tapi selesai kursus nggak dapat apa-apa. Tapi kalau sekolah madu kelanceng selain greng, ternyata juga ya bisa kenceng juga penghasilannya seperti itu gitu. Nah ini kita gagas secara swadaya di Tegalioso seperti itu. Nah ternyata Mas Sulis belum nyambung tuh kencengnya apa itu. Nah Mas Sulis ini rupanya bapaknya kepala kampung sak Lampung gitu. Monggo Mas Sulis akhirnya nangkep ini gimana Mas? Ada pilar-pilar dari desa itu. Jadi kayaknya di Smart Village itu 3 lokus utama kita itu kan belum ada yang terpadu kayaknya. Jadi ada smart government, smart economy, smart people. Nah kayaknya dengan sekolah desa yang digagas tadi, salah satu kotanya Madu Lanceng misalkan, itu akan bisa jadi lokus Smart Village yang 3 pilar tadi. Nah makanya saya senang kalau di Tegalioso ini dengan konten awal kita ya, keterbukaan informasi publik. Ternyata tadi Pak David katakan informasi terbuka itu nggak cuma informasinya Pak, orang-orangnya juga terbuka gitu ya. Pada akhirnya begitu ya. Sehingga progresif, sehingga sampai dengan kita ketemu hari ini. Kalau nggak karena Mas S kan mungkin nggak ketemu Pak S. Jadi kan kalau test case kita di pemberdayaan itu, jadi kita ngujinya sebenarnya ada
Satu adalah ketika mau menguji desanya itu terbuka atau respon terhadap perubahan atau tidak, kita ngujinya yang pertama itu memang ke leadershipnya itu. Iya. Pak Kadesnya, respon nggak? Kita telepon, kita WA, balas nggak? Nah begitu kita datang, diladenin nggak kitanya? Nah kalau itu masuk poinnya, kita lihat lagi perangkat desanya, supporting nggak terhadap kepala desanya. Jadi kalau dua aspek ini masuk, masalah duit bisa dicari. Tapi kalau teamwork, wah ini yang sulit gitu. Nah, dari lokus-lokus yang kita cobain, semua kades kita tes, kita WA, kita coba hubungin, kita datengin. Ada nggak kades yang kita datengin merasa keberatan? Kalau dia nerima tamu 3 hari kewalahan ladenin gue, udah kita lupain aja. Dia malas nerima tamu tuh, nggak apa ya, tidak memuliakan tamu. Udah. Iya betul. Nah kalau pengalaman saya Mas David, waktu pertama kali mau datang ke Tegal Yoso untuk mengeksekusi program pemberdayaan ini kaitannya dengan mitigasi konflik dengan gajah, saya telepon dulu kepala desanya. Ternyata nomor yang belum ada memori itu beliau angkat. Wah ini orangnya terbuka gitu kan. Alhamdulillah begitu datang memang welcome banget. Ternyata yang welcome itu tidak hanya aparat, tapi justru warganya juga lebih welcome lagi. Nah begitu kita dorong keswadayaan, Pak Lurahnya, kepala desanya, tanpa kami minta ini, Mas Sulis, ini menjadi catatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa lah. Beliau langsung ngomong, wah kalau seperti ini dana desa bisa saya kucurkan untuk kegiatan ini Pak. Seperti itu kepala desanya di Tegal Yoso, Mas Sulis. Nah, ini mungkin menjadi apa ya? Bisa menjadi contoh lah untuk desa-desa lain kalau memang ingin maju. Suasana keterbukaan, suasana membuka wawasan, welcome terhadap ilmu teknologi dan tamunya itu harus dilakukan. Nah kalau di Tegal Yoso itu Pak, apa yang membuat Bapak akhirnya memilih Tegal Yoso? Apa karena ada gajah atau apa nih Pak? Asal latar belakangnya? Iya, sebetulnya pengajuan jadi begini. Taman Nasional Waikambas itu adalah beberapa taman nasional. Jadi untuk wilayah ASEAN itu hanya ada 2, Gunung Leuser dan Taman Nasional. Itu yang didanai oleh ACB. ACB itu ASEAN Center for Biodiversity, karena TNWK, Taman Nasional Waikambas ini sudah menjadi AHP namanya, yaitu ASEAN Heritage Park. Jadi menjadi warisannya ASEAN, sehingga karena ini barang warisannya ASEAN, orang ASEAN pun juga merasa memiliki. Sementara kejadian di lapangan, warisan ini selalu mendapat tekanan dari luar. Jadi ada perambahan di situ, ada perburuan liar, ada kebakaran hutan, ada penjeratan seperti itu. Bahkan si Diana itu terjerat belalainya sampai putus. Padahal kan ini sama dengan tangan untuk makan, tapi alhamdulillah sekarang udah bisa. Dia dengan sepotong belalainya itu udah bisa makan. Itu sehingga teman-teman dari luar itu menyumbang dana, dan kami sebagai salah satu NGO menawarkan kegiatan untuk mitigasi hal itu. Nah alhamdulillah usulan kami pemberdayaan melalui kegiatan optimalisasi potensi sumber daya yang ada di Tegal Yoso itu diterima. Kenapa Tegal Yoso? Karena pertama di antara 23 desa di perbatasan Taman Nasional di seluruh Lampung Timur. Kalau untuk seluruh Waikambas kalau nggak salah 38 desa yang berbatasan. Iya. Itu panjang batas yang terpanjang itu adalah Tegal Yoso. Karena 5 km. Sehingga potensi kerusakannya itu tinggi sekali. Nah, berdasarkan hasil foto udara kami pada saat menyusun baseline, itu ternyata memang benar 40% wilayah ladang di Tegal Yoso itu sudah menjadi areal konflik. Sehingga potensi gagal panen di sana itu cukup tinggi. Padahal ya saat ini sebagian besar penduduk Tegal Yoso itu masih tergantung kepada pertanian. Sementara 40% wilayah pertaniannya itu potensi terganggu. Karena itu kami datang untuk memberdayakan, jangan hanya mengandalkan ladang, gali potensi yang lain gitu kan. Antara lain madu kelanceng tadi itu kan bisa dibudidayakan di halaman sambil memperbaiki lingkungan dengan air mata pengantin dan bunga-bungaan yang lain, termasuk pohon-pohonan yang memanfaatkan menghasilkan resin getah-getahannya. Karena getah-getahan ini ternyata oleh madu kelanceng itu dirubah menjadi propolis. Propolis itu rumah madu kelanceng. Dan itu makanya akhirnya di era pandemi itu
jadi laku keras viral karena propolis ini juga untuk imun kan. Iya benar. Seperti itu Mas Sulis. Dan alhamdulillah memang warganya welcome banget. Berarti potensi bencana tadi yang ada di dengan gajah tadi itu kalau bisa kita sikapi ya kan, kemudian si bencana tadi ternyata bisa jadi potensi tersendiri. Betul. Jadi istilahnya musibah menjadi berkah kata teman-teman Tegalioso. Nah ini kan nggak semua provinsi, daerah, desa punya gajah, Betul sekali. nggak punya gajah. Ya mungkin itu yang bisa kita kupas nanti lebih jauh ya. Kita pengen lihat nih dalam 1-2 pekan ke depan apa yang akan dilakukan oleh kita ya, saksikan nanti ya. Kita mau kita mau bikin sesuatu di Tegalioso dan Tunggu tanggal mainnya nih. kalau ini berhasil sepertinya ini jadi sebuah skema yang belum pernah ada di Indonesia. Mungkin di dunia. Mungkin di dunia. Ya mungkin di dunia. Jadi nanti pancengin terus Nata Desanya TV Tegalioso. Thank you. Satu lagi nih. Ah, Pesan ini buat teman-teman yang Oh iya ini Pak Kakang, kepala kampung jagoan ini. teman-teman kepala desa, kepala kampung, kepala tiur, kepala pekon di Lampung ya. Jadi potensi lokal desa itu banyak sebenarnya. Mungkin kita nggak nyadarin saja. Kenapa kita nggak nyadari ya? Karena mungkin kita nggak terbuka sama orang, terbuka sama diri kita sendiri gitu ya. Sehingga kita nggak bisa ngelihat itu bahwa itu jadi potensi. Tadi cerita Pak Is tadi, bencana malah bisa jadi berkah. Itu beneran itu. Jadi mungkin sesuatu yang kita anggap bencana, mungkin orang lain melihatnya itu akan menjadi potensi yang bisa membawa peningkatan ekonomi bagi warga. Nah itu pesan saya, coba kita lihat dari kacamata lain gitu ya. Kacamata lain mungkin yang bisa memberikan pandangan sehingga keterbukaan kita itu benar-benar bisa memberikan manfaat untuk desa, untuk warga, untuk kita sendiri. Kira-kira itu kawan-kawan ya. Ketemu lagi nanti di Nata Desa. Mewarnai desa semakin bermakna. Yes. Keplok-keplok. Loh. Oke. Terima kasih datang kembali. Oke, makasih, Mbak. Pak.